Hai Sobat Cerdas KPPN Muara Bungo, kami lagi ngopi nih. Enak nih Wan, kopi apa nih? Ini Robusta Limbur Lubuk Mengkuang Bungo. Jadi ini kopi bungo. Kopi asli Bungo. Asli ya? lokal Muara Bungo. Wah, ini saya sering dikirimin teman nih, Wak. Kopi dari Sulawesi, kopi dari Jawa Barat, kopi dari Aceh. Terkenal semua itu. Iya. Ini rasanya nggak kalah jauh nih, Wak. Ini nggak kalah jauh. Nah, Betul. jadi itu Pak Firman. Jadi ternyata banyak sekali produk-produk lokal ini yang bagus, namun belum dikenal oleh masyarakat. Nah, contohnya kopi ini. Oh, iya, betul. Iya. Nah, terus kita mau ngapain? Nah, ini Wak. Ini kan Meja Kopi edisi podcast yang ketiga. Oke. Kita mau ngelanjutin yang edisi sebelumnya, Wak. Oke. Nah, ini kita mau berbicara tentang umi dan membumi. Oh gitu. Jadi juga ngelanjutin yang kemarin. Jadi dong, itu kan sudah request. Oke, siap. Betul. Nah, terus narsunya siapa? Iya, saya juga lagi mikir siapa nih. Kalau belum ada narsu ngapain kita di sini coba? Betul. Nah, itu dia. Kan bingung kan? Nah, Pak Taraf Kurniawan, Kepala Seksi Bank KPPN Muara Bungo. Saya dijebak ini. Oh, tidak. Ada apa sih ini? Tidak dijebak, Pak. Bapak justru berada di tempat dan waktu yang tepat. di Meja Kopi podcast edisi ketiga. Oke. Mau ngopi? Kopi. Ya. Mau lah. Iya, baik. Oke, sambil saya bikin kopi, silakan Pak Firman dan Pak Tarap ngobrol-ngobrol dulu ya. Nah, ini Kang, langsung saja nih. Siap. Di podcast Meja Kopi edisi sebelumnya, kita akan membahas tentang peran pemerintah dalam pembiayaan terhadap usaha kecil menengah dan pelaku usaha mikro. Nah, di Meja Kopi edisi ketiga ini, kita akan spesifik membahas tentang pembiayaan umi dan membumi. Oh, oke. Pakai gula nggak, Pak? Pakai dikit. Oke, sebentar. Oke, nah Kang, ini bisa nggak diulang sedikit tentang pembiayaan umi itu apa sih? Oke, Bang. Baik, jadi pembiayaan UMI adalah suatu program pembiayaan dari pemerintah yang bersumber dari APBN, Bang. Khususnya ini dikelola oleh BLUPIP di bawah Kementerian Keuangan, disalurkan kepada pelaku usaha ultramikro. Oke. Terus penyalurannya gimana itu, Pak? Nah, karena ini sifatnya adalah pelaku usaha ultramikro yang dia nggak bisa mengakses pinjaman bank, maka pembiayaan UMI ini disalurkan melalui LKBB, Lembaga Keuangan Bukan Bank. Ya, kalau di Bungo ini di Pegadaian dan PNM. Nah, pembiayaan UMI dari BLUPIP yang disalurkan melalui salah satu LKBB, misalnya PNM nih, yang tadi Kang Tarap sebutkan, Ya. itu diberi nama produk pembiayaan apa itu? Itu syarat-syaratnya juga gimana itu, Pak? Susah nih dijawab nih. Oh, iya, satu dulu, silakan. Enggak sih. Jadi pertanyaan ini memang menjadi pertanyaan kita semua. Oke. Ya, betul. Karena khususnya adalah ini yang tahu ya teman-teman dari PNM. Nah, kebetulan kemarin saya sudah ketemu dengan PMM langsung. Oh, dari PNM ya? Iya, Oke. dan saya sempat nanya hal yang tadi teman-teman tanyakan. Oke, jadi langsung aja ya kita simak jawaban dari Mbak Nanda, Kepala Area PNM Muara Bungo berikut ini. Produk UMI sendiri itu di PNM dinamakan dengan Mekar. Mekar itu membina ekonomi keluarga sejahtera yang khususnya untuk nasabah yang ingin membuka usaha ataupun yang ingin meningkatkan usahanya. Syarat-syarat menjadi nasabah Mekar yaitu yang pertama wanita. Kenapa kita prioritaskan wanita? Karena memang ibu rumah tangga mungkin yang bisa sambilan untuk usahanya yang di rumah dan juga sambil mengurus anak dan juga kerjaan di rumah, karena juga wanita yang mengatur keuangan. Terus yang kedua mulai dari usia 18 sampai 63 tahun. Yang ketiga memiliki rumah sendiri atau kontrak minimal 3 tahun, yaitu dengan syarat lagi tertentu suami ataupun anaknya memang benar-benar kerja dan sekolah di lingkungan setempat.
Terus juga yang keempat yaitu izin suami atau wali untuk nasabah yang tidak memiliki suami. Terus juga yang terakhir bukanlah istri PNS, TNI ataupun Polri. Oh, Mekar, membina ekonomi keluarga sejahtera. Iya. Terus kan di Muara Bungo PNM itu ada berapa cabang sih? Sama pendampingannya itu bentuknya seperti apa itu Pak Tara? Nah, dua pertanyaan itu juga kita tahu dari Mbak Nanda. Oh, gitu? Iya. Oh. Oke ya, kita lihat video berikut ini. Untuk PNM sendiri di area Muara Bungo dan Tebo itu ada 11 unit yang terdiri dari di Muara Bungo ada 6 unit, ada 68 karyawan di dalamnya. Di Muara Tebo sendiri itu ada 5 unit dengan jumlah karyawan 48 di dalamnya. Debitur UMI di Muara Bungo dan Muara Tebo itu ada 50.000. Jadi untuk Muara Bungo sendiri dengan detailnya 26.000 dan di Muara Tebo itu sekitar 23.000. Kita dari PNM selain menyalurkan Mekar kepada nasabah, itu kita melakukan pendampingan dengan adanya PKU, pengembangan kapasitas usaha, khususnya untuk nasabah yang ingin meningkat usahanya ataupun yang menambah usahanya. Itu biasa dilakukan oleh PNM setahun bisa 2-3 kali. Sip deh Mbak Nanda, cukup menjawab. Kalau butuh informasi lebih lanjut, bisa ke kantor PNM terdekat. Jadi kalau ada yang perlu ditanyakan tentang Mekar, jadi silakan aja ke kantor Mbak Nanda ya Pak. Mau ketemu Mbak Nanda ya? Mau nanya-nanya tentang Umi yang sedang mekar. Oke, lanjut deh. Oke, siap. Sebelum kita akan masuk ke segmen selanjutnya, kita akan membicarakan hal yang luar biasa lagi. Oke, baik. Kita jeda sejenak. Oke, Pak. kita boleh kembali diminum nih ya? setelah yang satu ini. Silakan Pak Taraf Iya. kopinya. Makasih. Ngopi lagi. Mari ngopi. Baik, kita kembali di Meja Kopi edisi podcast. Oke, lanjut. Lanjut. Kita membahas membumi ya kan? Oke. Nah, ceritain lagi dong, apa itu membumi? Baik. Membumi adalah sebuah inovasi dari KPPN Muara Bungo, Bang. Siap. Yang terutama bergerak dalam usaha membantu pelaku usaha ultramikro. Namanya Membumi, membantu usaha ultramikro. Begitu. Kegiatannya itu apa-apa saja tuh Pak Taraf? Nah, kegiatannya karena ini sifatnya adalah membantu pelaku usaha ultramikro. Iya. Yang paling awal apa tuh saat membantu? Membeli. Oh, ya. Jelas karena mereka para pelaku usaha ultramikro Betul. butuh untuk dibeli barang-barangnya. Nah, jadi kita memilih produk-produk ultramikro yang memang sesuai dengan kebutuhan kantor, itulah yang kemudian bisa rutin kita beli. Selain itu, kita juga menawarkan nih desain label produk. Istilahnya menawarkan ya. Jadi kalau misalnya mereka memang sudah punya dan akan menggunakan tidak masalah. Namun kita juga bisa membantu untuk redesign supaya desain labelnya menjadi semakin menarik. Nanti juga kedepannya bisa nambah tuh, Wak. Bisa foto produk, pembuatan katalog produk, bahkan mungkin bisa nanti sampai ke iklan di media sosial dan kegiatan KPPN. Ini banyak sekali ya bantuan yang bisa kita berikan kepada pelaku usaha mikro ini ya. Nah, pihak mana saja Kang yang kira-kira bisa diajak bekerja sama pada program inovasi Membumi ini? Ya, ini sudah berjalan ya, Bang. Iya. Jadi pihak-pihak yang sudah kita jejaki untuk bekerja sama, yang pertama jelas ya LKBB. Lembaga Keuangan Bukan Bank. Betul, Oke. karena di mereka lah data-data pelaku usaha ultramikro itu ada. Jadi kita bekerja sama dengan PNM dan Pegadaian. Oh, siap. Kemudian kita juga bekerja sama dengan perbankan. Selain tentu saja kita banyak berdiskusi dengan yang punya wilayah nih, Oke. Pemda, yakni di Dinas Koperasi dan Perdagangan Bungo. Begitu. Dan ini tidak menutup kemungkinan untuk nanti diperluas dengan institusi-institusi manapun yang mempunyai kegiatan sejenis, Wak.
Oke, baik. Dari selama perjalanan selama ini Pak Tarap, ada nggak sih contoh pelaku usaha yang sudah bergabung dengan Membumi ini Pak? Contoh pelaku usaha yang sudah bergabung dengan Umi. Iya, Ada dong. Ah. Dan ini andalan kita ini. Oh gitu, baik. Ini adalah pelaku usaha yang pertama kali bergabung dengan Membumi. Beliau merupakan nasabah dari PNM, jadi cocok nih. Beliau juga merupakan nasabah Umi dan adalah mitra Membumi yang pertama. Oh gitu. Ada videonya nih. Oh, Baik. Mau lihat? Mau lihat? Siap. Oh, kita mau lihat video nih. Oke, oke. mari kita simak video berikut ini. Nama saya Mila, usaha saya Sale Pisang Hilya, alamat saya Purwobakti, Muara Bungo, Jambi. Usaha Sale Pisang saya telah berjalan 6 bulan dan saya telah menjadi nasabah Umi selama 3 tahun. Saya dibantu oleh Membumi dalam bentuk desain label, cetak label, dan pemasaran di lingkup KPPN Muara Bungo serta akan berlanjut dengan foto produk. Perizinan yang sudah saya miliki adalah PIRT dan NIB, sedangkan halal masih dalam proses. Dengan perizinan tersebut, omset saya hingga saat ini meningkat 1.200 pieces per 2 minggu dan dipasarkan di Palembang, di Jambi, dan beberapa pusat oleh-oleh di Muara Bungo. Terima kasih Umi, terima kasih Membumi. Wah, keren sekali videonya ya. Dari usaha rumahan yang berdasarkan order dari pembeli, sekarang sudah bisa menjadi pemasok tetap di toko-toko besar ya. Betul, Bang. Nah, ini Kang, bagaimana kira-kira cara pelaku usaha ini yang mau bergabung dengan Membumi? Iya, sebetulnya Iya. ya tadi mau menambahkan ya Bang. Jadi itu kemajuan yang dicapai oleh Mbak Mila tadi dengan Iya. Hilianya itu ya tidak semata-mata hanya peran Membumi, enggak lah. Dia sendiri kan juga sudah punya pondasi sebelumnya. Jadi kita mendukung dan memajukan bareng-bareng gitu. Iya. Nah, terkait pertanyaan Bang Firman, bagaimana cara bergabung? Nah, ini jadi sebenarnya kan ini merupakan inovasi yang sifatnya di luar tupoksi KPPN. Jadi yang kami inginkan adalah mitra-mitra Membumi yang memang punya minat untuk menaikkan kelas usahanya. Ya, Nah, karena sifatnya adalah hal-hal yang di luar tupoksi, maka kami tidak ingin banyak-banyak dulu. Betul. Pingin untuk tahun ini di 2022 kami pingin 10 dulu, dan sekarang mungkin sudah terjajaki sekitar 5 sampai 6. Masih ada peluang buat teman-teman yang belum. Karena apa? Karena kami pingin semua mitra Membumi itu memang benar-benar terkontrol dan ada diskusi yang rutin begitu, terpantau bagaimana peningkatannya, kendalanya seperti apa, dan rutin mungkin kita bisa berdiskusi dengan mereka begitu. nah ini menaikkan kelas UMKM pelaku usaha sama dengan tujuan dari Ufine ya. Iya, betul sekali. Iya, memang begitu ya, karena memang Membumi bisa dikatakan merupakan turunan dari Ufine, implementasi langsung dari KPPN Muara Bungo untuk masyarakat pelaku usaha ultramikro di wilayah Muara Bungo. Keren. Ini inspiratif sekali Pak Tarap ya. Untuk 2022 ini 10 dulu. 10 dulu. Sekarang sudah ada kurang lebih 6. Nah, Oke, baik. Ya, ini luar biasa. Kita sudah banyak berdiskusi terkait pembiayaan Umi dan Membumi. Ini Pak Tarap, mungkin ini kita udah sampai di akhir obrolan kita pada hari ini ya. Wah. Oke, Tidak terasa. mungkin sebelum kita akhiri, Pak Tarap silahkan barangkali ada closing statement. baik, terima kasih Wak Oja dan Bang Firman yang memberikan saya kesempatan untuk datang di podcast yang terkenal ini. Iya, luar biasa. Ya, sekali lagi sobat cerdas semuanya, bahwa KPPN punya kegiatan inovasi Membumi yang memberikan kesempatan bagi kita semua yang punya interest kepada peningkatan pelaku usaha baik ultramikro maupun UMKM supaya bisa bergabung bersama-sama nih dengan inovasi Membumi ini. Jadi tidak hanya pelaku usahanya, Wak, teman-teman dari mungkin kantor lain, Iya. dari instansi lain, dari komunitas apapun, mungkin komunitas usaha mau bergabung dengan kegiatan Membumi bisa. Jadi nanti kita bisa berdiskusi apa saja yang mungkin kita lakukan supaya ini memberikan manfaat yang baik, berdampak besar dan luas bagi kemakmuran ekonomi masyarakat Muara Bungo. Jadi kita mari sama-sama side by side ya, kita Betul. membantu para pelaku ultramikro dan UMKM ini. Ya.
Baik. Wah, closing statement yang mantap sekali. Banyak yang sudah kita bicarakan Betul. terkait Umi dan Membumi. Iya. Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi pelaku usaha. Baik, terima kasih atas kehadirannya Pak Tara. Sama-sama Pak. Kita tutup sesi kali ini. Baik, saya tutup dengan pantun. Oke. Sri Asih bawa maaf pergi ke dokter gigi. Cakep. Terima kasih, mohon maaf dan sampai jumpa lagi. Meja Kopi, mari ngobrol.